ضالين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده لقد شهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه الإمام مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين أما بعد. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhwan yang berbahagia. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmatnya, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua, memberikan nikmat kepada kita semua untuk dapat melaksanakan kewajiban Allah, lalu kita lanjutkan dengan melakukan aktivitas amal soleh, yaitu majelis sunnah ini. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita semua. Wabil khusus ini adalah hari ini adalah hari kedua di bulan Januari 2022. Kita awali tahun 2022 ini dengan suatu aktivitas amal soleh. Amal yang dapat memberatkan timbangan kita di yaumil qiyamah nanti. Siapa saja yang melakukan aktivitas amal soleh, maka aktivitas tersebut akan diikuti dengan amal soleh yang lain. Kalau kita sudah mengawali hari ini dengan aktivitas amal soleh, maka mudah-mudahan Allah akan sertakan kepada kita amal soleh berikutnya di tahun 2020. Sehingga menambah keberkahan kepada kita semua. Apalagi ini adalah majelis ilmu, majelis yang secara eksplisit langsung disebutkan oleh Rasulullah SAW merupakan majelis taman surga Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa apabila sekelompok orang berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala, di rumah Allah, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, maka majelis tersebut akan dinaungi oleh malaikat. Malaikat turun, lalu bukan hanya turun menebarkan rahmat kepada seluruh yang hadir dalam majelis tersebut. Rahmatnya ditebarkan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada
yang hadir dalam hadis tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, maka Allah sebutkan siapa yang hadir tersebut pada makhluk yang ada di sekelilingnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ada sekelompok malaikat yang tugasnya memang mencari majelis-majelis Allah. Ketika dia temui majelis Allah, maka dia akan menaungi majelis tersebut dengan sayap-sayapnya. Lalu dalam hadis itu disebutkan, maka ketika sudah selesai malaikat itu datang melapor kepada Rasulullah SAW, melapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah bertanya, apa yang sudah dilakukan oleh mereka, wahai malaikat? Sementara Allah juga Maha tahu terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Lalu malaikat mengatakan, mereka itu berharap kepadamu, mereka meminta kepadamu untuk dapat dimasukkan ke dalam surga. Lalu Allah mengatakan, bagaimana bisa mereka minta surga? Apakah mereka pernah melihat surga? Malaikat menjawab, tidak ya Allah, mereka belum pernah melihat surga. Maka Allah mengatakan, yang hadir dalam majelis itu akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu apalagi? Mereka takut kepada neraka. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat api neraka? Belum, ya Allah. Maka Allah menjawab, maka mereka yang hadir di majelis tersebut akan terhindar dari siksa api neraka. Lalu apalagi para malaikat? Malaikat menjawab lagi, mereka meminta kepadamu, mereka berdoa kepadamu, diampunkan dosanya dan doa. Maka Allah mengatakan, semua doa yang disampaikan oleh mereka, maka Allah akan dijawab langsung. Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi yang patut kita syukuri. Allah tidak pernah meminta kepada kita untuk menghitung satu persatu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang Allah minta adalah untuk bersyukur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita hadis arba'in di hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34 tentang menghapuskan kemungkaran merupakan kewajiban Islam. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di urutan yang 34. Beliau menyebutkan An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri ini? Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id panggilannya, namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, nisbatuhu ila Khadrah batnu min Khazraj. Namanya dinisbahkan kepada Khadrah. Khadrah itu salah satu suku yang menjadi suku utama dari kabilah Khazraj. Kan kita terkenal, kita mengetahui bahwa di Madinah itu ada dua kabilah terbesar, yaitu Aus dan Khazraj. Dan Abu Sa'id ini atau Sa'ad bin Malik dari inti atau kabilah yang utama dalam Khazraj, dari suku atau kabilah Al-Khudri. Khazraj. Rudda yauma Uhudin lisigharihim. Beliau pernah ingin ikut pada perang Uhud, tapi ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena masih kecil. Wa mata abuhu fiha syahidan, dan ayahnya wafat pada perang Uhud. Wa ghaza ba'daha ma Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam isnata asyrata ghazwatan. Dan setelah itu ia berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 12 kali peperangan. Wa kana min fuqaha'is sahabati wa ulamaihim wa fudalaihim. Dia merupakan, Abu Sa'id merupakan salah seorang fuqaha,
ahli fikihnya para sahabat, ulamanya para sahabat, dan orang-orang yang utama mulia di kalangan para sahabat. Beliau wafat pada tahun 64 Hijriah dan meriwayatkan hadis sebanyak 1170 hadis. 1170 hadis. Ini masih di bawahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwati man dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Abu Sa'ad Al-Khudri atau Sa'ad bin Sinan bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Ia berkata, Abu Sa'id berkata, ya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ia menceritakan bahwa mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Hadis ini secara redaksi sering kita mendengarnya. Saya yakin bahwa Pak dan jamaah semua, baik yang online maupun yang offline, itu pernah mendengar hadis yang kita baca sama-sama pada saat ini. Man ra'a minkum munkaran, siapa saja yang melihat di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau ia tidak mampu, kalimatnya fa in lam. Jika ketika melihat itu enggak mampu dengan tangan, maka ia rubah dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau ia tidak sanggup juga dengan lisannya, maka hendaknya merubahnya dengan hatinya. Wadzalika aful iman, maka sesungguhnya hati, ketika hanya dengan hati, maka itulah tingkat serendah-rendahnya iman seseorang. Tingkat keimanan yang paling rendah adalah ketika melihat kemungkaran, ia tidak berdaya untuk merubahnya, ia tidak mampu merubah dengan lisannya, tidak mampu merubah dengan tangannya, tapi ia hanya melakukan dengan hatinya. Dan Rasul mengatakan, dzalika aful iman, ini adalah serendah-rendahnya keimanan atau keimanan yang paling rendah. Jadi kalau dengan hati baru sampai yang paling rendah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya diriwayatkan Imam Muslim yang kita kenal bahwa kalau ada riwayat disebutkan rawahu Muslim, maka ini terdapat dalam kitab Jami' as-Sahihnya Imam Muslim, kumpulan hadis-hadis sahih Imam Muslim. Disebutkan oleh pensyarah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Iman. Bab qaulu nahyi 'anil munkari minal iman wa anal imana yazidu wa yanqus wa anal amra wan nahya 'anil munkari wajiban. Ini penjelasan dari pensyarah hadis bahwa hadis ini terletak pada kitab Imam, dalam bab iman dalam kitab Imam Muslim, tentang pembahasan tentang keadaan Nabi SAW terhadap kemungkaran dari imannya. Dan sesungguhnya iman itu naik dan turun, dan sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban yang tidak bisa dipisahkan. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat hadis ini maka menjelaskan kepada kita man ra'a minhum munkaron. Minkum itu maksudnya adalah pada ketika Nabi berbicara, maka yang dimaksud dengan minkum adalah kelompok orang para sahabat kaum muslimin. Tapi minkum ini tidak terlepas dari kaum muslimin. Maka ketika Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaron, siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, maknanya adalah al-muslimina al-mukallifina. Seluruh umat Islam yang mukallaf punya kewajiban untuk mencegah kemungkaran. Jadi hadis ini ditujukan untuk seluruh umat Islam. Apa yang disebut dengan munkar?
Sehingga tidak disalahartikan, salah interpretasi, mudah menghujat sesama muslim karena sebab makna kemungkaran yang tidak disepakati. Sedikit-sedikit munkar, sedikit-sedikit munkar, sedikit-sedikit munkar. Kalau nggak disepakati, jadinya semuanya jadi munkar. Dikit-dikit nggak bisa, itu harus munkar. Maka yang disebut dengan kemungkaran itu adalah wa tarku wajibin au fi'lin haramin walau kana shaghiratan. Yang disebut dengan mungkar itu adalah meninggalkan yang wajib, melaksanakan yang haram, walaupun kategorinya, grade-nya itu jenisnya jenis yang masih kecil. Meninggalkan yang wajib, melaksanakan yang diharamkan, maka ini makna kemungkaran. Kalau bentuknya disepakati bahwa yang disebut mungkar itu meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram, maka kita mudah melihat sesuatu yang disebut dengan kemungkaran. Kalau orang nggak sholat karena memang tidak meyakini bahwa sholat itu wajib, maka itu disebut sebagai sebuah kemungkaran. Disebut sebuah kemungkaran. Jangan sampai semua disebut munkar. Baru ngelihat pengajian yang berbeda sedikit, munkar. Ini harus dirubah. Fa'in lam yastati. Dirubahnya dengan apa? Fabiyadihi. Maka harus ada qoror, harus ada keputusan. Diputuskan, lakukan atau tidak dilakukan. Atau kalau enggak, fabilisan. Kalau enggak, fabiqalbi. Maka disebut dengan kemungkaran. Padahal kemungkaran yang disebutkan oleh pensyarah hadis ini dalam kitab Al-Wafi, bahwa disebut kemungkaran adalah tarku wajibin wa fi'li haram. Meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram. Melakukan yang diharamkan. Kalau lihat malam tahun baruan itu melakukan sesuatu perbuatan yang haram, mabuk-mabukan, berarti fi'il haram, maka itu yang harus dicegah, masuk dalam kategori kemungkaran. Selagi tidak melakukan perbuatan yang haram, maka nanti ada bab yang berbeda dengan terkait dengan pelaksanaan merayakan momen pergantian tahun. Sehingga sekali lagi kita sepakati dulu makna mungkarnya apa, baru kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita. Para pensyarah hadis ini, Syekh Mustafa Bughah dalam kitabnya Al-Wafi mengatakan hadis ini hadis yang luar biasa. Maka beliau mengatakan di awal penjelasannya, munasabatu riwayat Abi Sa'id Al-Khudri lil hadis, tentang periwayatan Abu Sa'id dalam hadis ini. Maka disebutkan Imam Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim dari Thariq bin Syihab. Ia berkata, awwalu man bada'a bil khutbati yaumal id Marwan. Faqama ilaihi rajulun faqala as-salatu qabla al-khutbati. Faqala qad taraka ma hudalika. Faqala Abu Sa'id, amma hadza faqad qada ma alaihi ay adal wajiba alaihi min inkari mukhalafati sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala sami'tu al hadis taraka ma hudalika ay taraka ma kuntu ta'lamuhu min taqdimi shalah ala al-khutbah. Jadi Abu Sa'id, Imam Muslim menceritakan dari Thariq bin Syihab, sesungguhnya yang pertama melakukan khutbah pada hari Id adalah Marwan. Jadi beliau ceritakan. Maka ini khutbah Id. Id itu maksudnya adalah khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Berdirilah seseorang di antara para kalangan pada saat itu, dan ia mengatakan as-sholatu qoblal khutbah. Dalam hari raya Id itu sholat dulu sebelum khutbah. Sebelum khutbah sholat dulu. Kalau hari rayanya sholat Jumat, maka Jumat itu
Khutbah dulu baru sholat. Khutbah dulu baru sholat. Kalau hari raya, sholat dulu baru khutbah. Sholat dulu baru khutbah. Faqala qad taraka ma hunalika. Anda sudah, apa yang disebut dengan qad taraka ma hunalika? Maksudnya adalah engkau meninggalkan apa yang engkau ketahui dari mendahulukan sholat sebelum khutbah. Maka Abu Said mengatakan, amma hadza faqad qada alaihi. Jadi ada perdebatan pada saat itu di kalangan tabi'in. Lalu Abu Said mengatakan sesungguhnya hal ini sudah selesai, nggak ada perdebatannya, karena ada wajibah alaihi min inkari mukhalafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mukhalafati sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini sudah tertunaikan kewajibannya untuk berbeda dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu terjadi perbedaan dalam kaifiat sholat. Lalu ditegaskan bahwa sudah selesai karena Rasulullah SAW melaksanakan hal tersebut pada waktu sebelum-sebelumnya. Dan yang demikian itu sudah bukan termasuk dalam kategori kemungkaran, karena yang disebut dengan kemungkaran itu adalah meninggalkan yang wajib, melaksanakan yang haram, dan ini tidak ada yang ditinggalkan dari yang wajib, semua sudah dilakukan. Gitu makna sebelumnya. Dalam menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim, sesungguhnya Abu Sa'id radhiyallahu anhu waladhi jazabahu min yadihi wa qala ma qila wa qala lahu ma qila wa radda alaihi Marwan bi misli ma dzakara fala'alla rajulu ankara bi lisani awalan thumma hawala Abu Sa'id radhiyallahu an taghyirul munkar bi yadihi tsaniyan wallahu a'lam. Ini menjelaskan tentang kisah tadi yang disebutkan bahwa seolah-olah itu adalah masuk dalam kategori inkarul munkar, mengingkari kemungkaran, padahal sudah disampaikan, ditunaikan, masuk dalam kategori yang wajib. Fikih hadis. Mujahadatu ahlul batil. Dalam penjelasan tentang hadis ini, maka disebutkan karena maknanya adalah inkarul munkar, mengingkari kemungkaran, maka disebutkan oleh pensyarah hadis itu harus ada upaya mujahadatu ahlul batil, bahwa orang-orang yang melakukan kebatilan juga mereka bersusah payah, mereka juga berusaha. Sehingga beliau mengatakan innal haqqa wal batil muqtarinani ala wajh basita munzu wujudil basyari wa kullama khamidat jazwatul iman fin nufusi ba'atsallahu azza wa jalla man yadkubuha man yuzakkiha wa yu'ajjijuha wa hayya 'alil haqqi rijalan yanhaduna bihi wa yatanafahuna anhu. Bahwa antara hak dan batil merupakan perseteruan yang abadi ila yaumil qiyamah. Dia tidak selesai, bahkan ada sejak munculnya adanya manusia. Setiap iman itu tumbuh atau mengakar dalam jiwa seorang muslim, maka akan ada kemungkaran atau kebatilan yang muncul juga. Sehingga begitu batilan ini muncul, maka akan datang nanti pembela-pembela al-haq yang yanhaduna bihi wa yatanafahun, yang mereka membangkitkan, menegakkan hak, membela al-haq. Fayabqa ahlul batil ad-dhala wa dhalali khani'in fa idza sanahat lahu fursatan nasyatu liya'ishu fil ardil fasada wa indaha usbul muhimmah syaqqatun ala man khallatat basyashatul imani qulubuhum liyaqifu fi wajhi syarri wa yasfa'una bihi
wa yasfa'unahu bil fi'li wal qaul. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menegaskan kepada kita semua bahwa hak dan batil itu perseteruan yang abadi. Ketika haknya semakin bagus, maka batilnya juga semakin dahsyat. Begitu batilnya dahsyat, maka orang-orang yang membela yang hak juga harus semakin luar biasa juga upaya-upayanya. Kalau ahlul batil, mereka bisa merencanakan untuk merusak al-haq itu, merusak kebenaran itu dengan upaya-upayanya, bukan hanya sekedar upaya-upaya lisan, upaya-upaya tindakan, upaya-upaya kajian, kebijakan, sampai mereka rapat berjam-jam, mereka habiskan waktu mereka untuk menghancurkan yang al-haq, maka al-haq itu sudah semestinya melakukan hal yang sama, bahkan lebih daripada itu. Sehingga kalimat yang terkenal adalah al-haqqu bilal nizam yughlabul batil bil nizam. Al-haq, walaupun dia al-haq, kebenaran yang tidak terorganisir, akan mudah dikalahkan oleh al-batil yang terorganisir. Al-batil yang terorganisir akan dapat mengalahkan al-haq. Walaupun al-haq itu kita bilang al-haq itu benar, pasti dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika upayanya tidak terorganisir dengan baik, satu dengan yang lainnya ini saling berbeda. Ketika umat Islam tidak bersatu, yang ada adalah menimbulkan perpecahan di antara umat Islam, maka al-batil, ahlul batil akan bersatu untuk menghancurkan Islam. Dia akan bersatu untuk menghancurkan Islam, walaupun kita lihat al-batil ini nggak kokoh persatuannya. Ketika mereka berhasil untuk menghancurkan Islam dan itu sudah hancur, maka mereka akan berperang satu dengan yang lainnya untuk memperebutkan, mempertahankan apa yang mereka miliki. Itu hal yang lain. Tapi ketika al-haq ini tidak ada upayanya, kita tahu al-haq ada upaya, tidak ada upayanya, maka dia akan mudah dikalahkan oleh al-batil. Pertanyaannya, ketika al-batil itu menguat, bagaimana posisi kita terhadap al-haq? Apakah kita ikut membantunya, mensupportnya, ada di dalamnya, sehingga dapat menegakkan al-haq di muka bumi ini sudah dengan semestinya? Ada nggak posisinya? Atau kita hanya sekedar penonton yang menjadi penonton dari pergerakan atau kebangkitan al-haq dalam melawan kebatilan? Kalau penonton ini, kalau cuma jadi penonton atau komentator, itu ramai sendiri, Pak. Kalau komentator sama penonton, semalam Bapak lihat bagaimana Indonesia imbang 2-2 melawan di leg kedua dengan Thailand. Apa reaksi penonton ketika melihat begitu gol pertama diciptakan gitu oleh Kambuaya? Wah, Indonesia langsung langsung ekspresinya luar biasa. Gol kedua ditahan imbang 1-1. Begitu peluang-peluang mau diciptakan gagal, harusnya maju dong, maju sedikit. Kenapa nggak disunduh? Aduh, sayang sekali. Heboh penonton. Begitu masuk gol kedua, jadi imbang 2-2 oleh Egy, oleh Fikri. Wah, gol, semangat lagi kan. Tapi reaksinya apa? Penonton. Kemudian ke komentator gimana? Jebret, gol gitu. Komentator. Wah, sungguh disayangkan, memang pemain kita ini agak lemah. Bisa ngomong begitu. Tapi yang merasakan bahwa itu menang atau kalah siapa? Yang mendapatkan hadiah, dapat bonus adalah para pemain. Penonton kira-kira ribut dapat nggak? Dapat apa penonton? Tapi yang heboh malah penonton kebanyakan. Yang heboh adalah penontonnya, sementara jadi posisi kita mau jadi penegak yang hak atau menjadi penonton terhadap hal tersebut. Karena perseteruannya terjadi. Sehingga beliau mengatakan la yatma innu litughatu al-ashrar wa yarbu bi fi'lihim yahdau lahum illa ulaika alladziina intafa nurul iman fi qulubihim radu bi anfusihim al-khaziyyi fid dunya wal adzab al-muhin. Hanya hati yang tidak ada hati yang akan mudah tunduk tenang dengan hati yang dalamnya ada iman, tunduk dan tenang ridho dengan
keburukan yang merajalela, nggak ada. Ya. Kalau ada yang demikian, maka Allah sudah padamkan cahaya iman di dalam hati mereka, sehingga mereka ridho dengan apa yang ada di dalam diri mereka, dengan kehinaan di dunia dan azab di yaumil kiamah nanti. Ini penjelasan. Yang pertama dijelaskan oleh Syekh Mustafa Burwa dan Muhyiddin Lutfi dalam kitabnya Al-Wafi. Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kanat lahu min ummati hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi summa innaha takhlufu min ba'di khulufun yaquluna ma la yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dzalika minal imani habbatun." Disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi di dalam pada generasi sebelumnya, kecuali di dalam umatnya itu ada sekelompok orang yang disebut dengan hawariyun wa ashabun. Hawariyun itu para pembela, ashabun itu para sahabat yang dekat dengan para nabi tersebut. Ya'khuduna, yang mereka al-hawariyun wa ashabun itu mereka mengambil sunnahnya, mengikuti petunjuk-petunjuknya, apa yang diperintahkannya. Summa innahum, kemudian setelah itu takhlufu min ba'dihim khulufun, setelah itu datang generasi-generasi berikutnya. Jadi begitu ada nabi datang diutus, di antara umatnya ada orang-orang yang membela ajarannya, menjadi pengikutnya, mengikuti apa yang diajarkan oleh para nabi mereka. Lalu setelah itu datang kelompok yang berbeda. Bagaimana kondisi kelompok generasi berikutnya? Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berkata tapi tidak melaksanakan apa-apa. Mereka berkata tidak melaksanakan, bahkan yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa yang bersungguh-sungguh dengan tangannya maka ia beriman. Yang dengan lisannya maka ia beriman. Maka siapa yang sungguh-sungguh dengan hatinya maka ia juga masuk dalam kategori orang yang beriman. Orang yang beriman. Ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dimaksud dengan hadis Rasulullah SAW bahwa pasti ada perseteruan antara hak dan batil. Kemudian yang berikutnya disampaikan, para laqad ajmatil ummatu ala wujubi inkaril munkar fayajibu alal muslim an yunkiral munkara hasba taqatihi wa an yughayyiruhu hasba qudratihi ala taqdirihi wa bil fi'li awil qawli biyadihi aw lisanihi aw qalbihi. Yang berikutnya adalah tentang mengingkari kemungkaran. Para ulama menyepakati mengingkari kemungkaran ini hukumnya wajib bagi seorang muslim. Wajib. Sesuai dengan kemampuannya. Dan ia harus merubahnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk merubah kemungkaran tersebut. Baik dengan perbuatannya, dengan perkataannya, dengan tangannya, dengan lisannya, atau dengan hatinya. Sehingga untuk merubah kemungkaran ini ada 3 macam. Yang pertama adalah inkaru bil qalbi, mengingkari di dalam hati. Yang bagaimana yang mengingkari di dalam hati? Ma'rifatul ma'rufi wal munkar. Wa inkarul munkar fil qalbi minal furudil ainiyah allati yukallifu biha kullu muslim wa la tasqutu an ahadin fi halin minal ahwal. Seseorang mengetahui yang ma'ruf dan juga mengetahui yang munkar, dan ia mengingkari kemungkaran di dalam hatinya
Dan mengingkari kemungkaran di dalam hati merupakan fardul ain. Mengingkari kemungkaran dalam hati adalah fardul. Apa yang disebut dengan fardul ain? Wajiban individu. Wajiban individu. Setiap orang wajib mengingkari minimal dengan hatinya. Dan kewajiban itu tidak gugur dalam kondisi apapun. Kalau dengan hati itu tidak dipengaruhi dengan kondisi. Kalau dengan lisan maka lihat situasi. Dengan tangan lihat situasi. Tapi kalau dengan hati maka semua bisa melakukannya. Ia tidak gugur dalam disebabkan kondisi tertentu. Siapa saja yang mengetahui kemungkaran di dalam hatinya, siapa saja yang tidak mengingkari kemungkaran di dalam hatinya, padahal ia tahu itu adalah kemungkaran, faqad halaka, maka sungguh dia telah binasa. Sungguh telah binasa. Wa man lam yunkir munkar fi qalbihi dalla ala dhihabil iman. Kenapa dia akan binasa? Karena Nabi mengatakan mengingkari kemungkaran dengan hati itu masuk kategori yang paling rendah kualitas imannya. Kalau yang paling rendah aja sudah nggak ada, maka artinya apa? Dhihabul iman, imannya udah nggak ada. Jadi level yang paling rendah, level yang paling rendah. Kalau kita makan, nah kita makan, babnya bab makan. Bab makan, makan yang ada sambalnya, pedes. Pedesnya itu ada level. Level 1, paling rendah level apa? Level 1. Level 1, level 2, sampai level berapa itu? Biasanya ada yang sampai level 10, ada level 15, level 1. Yang paling rendah berapa? Level 1. Ini pedas yang paling rendah, level 1. Kalau yang paling rendah itu level 1-nya nggak ada, berarti pedas apa enggak? Level 1-nya nggak ada. Pedasnya level berapa? Ada yang nggak ada level 1 enggak? Level 1 minimal. Level 0. Level 0 artinya pedas apa enggak? Nggak pakai cabai, Pak. Kalau beli ketoprak di depan, beli ketoprak, pedas apa enggak? Sedang. Sedang dikasih cabainya berapa? 3. Sedang cabainya 3, cabainya 2. Pedas, pedas banget, Pak. Cabainya dikasih 5. Pedas. Masa, Pak, nggak usah. Dia bilang, nggak sedang, tapi nggak pakai cabai. Jangan pakai cabai, Pak. Kalau nggak pakai cabai artinya pedas apa enggak? Nggak pedas. Kalau yang paling rendah iman itu mengingkari dalam hati, tapi dalam hatinya udah ada nggak ada mengingkari kemungkaran. Kira-kira masih ada iman apa enggak? Maka dianggap apa? Kata para ulama, dhihabul imani an qalbi. Maka iman sudah hilang dalam hati. Karena sebab apa? Yang paling rendah udah nggak ada. Cabenya aja udah nggak ada, berarti nggak pedes. Gitu, cabenya udah nggak ada. Jadi disebutkan oleh para ulama. Diriwayatkan dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, inna awwala ma yaghlubuna alaihi minal jihadi jihada bi aidikum summa jihada bi alsinatikum summa jihada bi qulubikum famata lam ya'rif qalbuhu al ma'rufa wa yunkir qalbuhu munkar nabisa faja'ala alahu asfalahu. Nah, disebutkan oleh Ali bilang mengatakan radhiyallahu anhu, sesungguhnya yang pertama yang dapat mengalahkan seseorang adalah dia berjihad, jihad dengan tangannya, berjihad dengan lisannya, berjihad dengan hatinya. Siapa saja yang tidak mengetahui kemakrufan, tidak mengetahui yang makruf di dalam hatinya, yang makruf di dalam hatinya, tidak mengingkari kemungkaran di dalam hatinya, maka sudah hilang iman di dalam hatinya. Makruf dalam hatinya aja nggak kena. Maka beliau mengatakan yang menjadikan yang paling tinggi itu dengan tangannya, yang paling rendah dengan. Ibnu Mas'ud mengatakan, beliau mendengar seseorang berkata, halaka man lam ya'mur bil ma'rufi wa lam yanha 'anil munkar. Halaka man lam ya'rif bi qalbihi al ma'rufa wal munkar. Ia mendengar seorang berkata, celakalah
siapa saja yang tidak melaksanakan amar ma'ruf dan tidak mencegah kemungkaran. Ibnu Mas'ud juga mengatakan, celakalah siapa saja yang tidak mengetahui di dalam hatinya ini adalah ma'ruf, ini adalah mungkar. Nah, ini adalah ma'ruf. Ini yang pertama, mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Yang kedua, mengingkari kemungkaran ketika sulit. Indal azzi, ketika memang kondisinya sulit. Inkarul munkar yakhlusul muslim minal mas'uliyati. Idza kana ajizan anil inkari bil yadi aw bil lisan. Bahwa mengingkari kemungkaran itu bagi seorang muslim merupakan tanggung jawab yang ia harus lakukan walaupun ketika itu ia tidak mampu melakukannya dengan tangan maupun dengan lisan. Ibnu Mas'ud mengatakan yushiku man asya minkum an yara munkaron la yastati'u lahu ghair an ya'lamallahu fi min qalbihi annahu lahu karihun. Hampir saja seorang muslim di antara kalian itu mengetahui kemungkaran lalu ia tidak mampu untuk merubahnya kecuali Allah mengetahui di dalam hatinya ada perasaan benci terhadap kemungkaran tersebut. Kita nggak suka sebenarnya dengan kemungkaran itu. Nggak suka orang berbuat maksiat. Nggak suka orang melaksanakan perbuatan yang haram. Nggak suka orang meninggalkan perbuatan yang wajib. Tapi ketidaksukaannya itu diketahui oleh Allah bahwa ia benci terhadap atau nggak suka terhadap. Ia diam bukan karena ridho, ia diam bukan karena suka, tapi ia diam karena memang dia nggak mampu untuk mengungkapkannya dengan lisannya. Mengungkapkannya dengan apa? Dengan kata-katanya. Kalau sekarang mengungkapkan dengan lisan, selain dengan lisan apa? Dengan tulisan. Nah, sekarang itu bukan hanya lisan, tapi tulisan. Tulisan punya pengaruh yang besar atau dengan postingan. Dengan jempol viralkan. Kalau udah viral, selesai. Udah viral. Nah ini sekarang ini banyak banget yang viral. Luar biasa. Dengan adanya sosial media, tahu-tahu viral. Bab kemarin yang viral itu Habib Bahar. Dengar informasinya? Yang didatangi oleh jenderal ya, putusan ya begitu. Wal azzu ini mengingkari kemungkaran ketika sulit. Wal azzu an yakhafa ilhaqu darabi. Jadi yang disebut dengan azzu itu dia khawatir ada madorot yang dia lakukan ketika ia lakukan dengan lisannya atau ia lakukan dengan tangannya. Sehingga karena dia sulit, maka pada akhirnya ia hanya mampu merubahnya dengan lisannya. Nah, disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yas'alul abda yaumal qiyamati hatta yakun ma mana'aka idza ra'aital munkara an tunkiru. Fa idza laqina Allahu 'abdan hujjatahu qala ya rab rajautuka wa faraqtu minan nasi ay rajautu al afwa minka wal maghfirah wa khasyitu an yusibani adza minan nasi fi nafsi aw. Hari kiamat nanti Allah akan bertanya kepada kita semua. Allah tanya kita semua, ma mana'aka, apa yang menyebabkan engkau terhalangi ketika melihat kemungkaran engkau diam saja? Kenapa diam aja? Ditanya nanti sama Allah. Bukan cuma ditanya man rabbuka, mana nabiyuka, bukan, tapi ditanya oleh Allah, apa yang menyebabkan engkau terhalang ketika melihat kemungkaran engkau tidak merubahnya? Maka seorang hamba tadi menjawab, ya Rabb, rajautuka wa faraqtu minan nasi. Maknanya apa? Ya Allah, aku berharap apa? Aku berharap ampunanmu. Diam bukan karena aku setuju dengan kemungkaran itu, tapi aku berharap maghfirah kamu dan aku
Faraqtu minanas, khawatir jika ada madharat yang menyebabkan bahaya terhadap diriku dan juga terhadap hartaku jika merubahnya dengan yang semestinya dengan tangannya atau dengan lisannya, tapi cukup dengan hatinya. Ini yang kedua. Kalau yang pertama mengingkari dalam hati, yang kedua mengingkari ketika sulit. Minimalnya begitu sulit apa yang bisa kita lakukan? Jangan sampai kita diam-diam aja. Kemudian yang ketiga, ridho bil khati'ah maksiatun kabiratun. Ridho dengan kesalahan, ridho dengan kemungkaran itu merupakan maksiat yang besar. Man alima bil khati'ah wa radiya biha faqad irtakaba dzanban kabira. Siapa saja yang mengetahui kesalahan, mengetahui sebuah dosa, mengetahui sebuah kemungkaran dan dia ridho biha. Ridho biha itu diam-diam aja, suka-suka aja ya, terserah lo gue, penting nggak merusak gue, nggak apa-apa lah, terserah mau ngapain aja gitu ya. Nggak ada kebencian di dalam hatinya, maka irtakaba dzanban kabiran, dia sudah melakukan perbuatan dosa yang besar. Sudah dosa yang besar. Atta bahal muharamat wa kana ismuhu ka ismin man syahadaha walam yunkiru. Dosanya sama seperti orang yang menyaksikan dan diam-diam aja, tidak mengingkarinya. Diriwayatkan dari Abu Daud dari Al-Ursi bin Amirah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amilatil khati'atu fil ardi, kana man syahidaha faqaraha wa qala murah an karaha kama ghaba anha wa man ghaba anha faradiha kaman syahidaha." Maka disebutkan siapa saja yang melihat ada kesalahan di muka bumi, karena man syahidah, dia menyaksikannya dan dia tidak suka atau mengingkarinya, seperti yang kaman ghaba anha, yang tidak melihat menyaksikannya, maka yang tidak menyaksikan perbuatan tersebut dia ridho seperti orang yang menyaksikannya. Jadi dibandingkan dalam hadis ini antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Yang mengetahui tapi dia tidak ridho, dia benci, maka ia sama dengan orang yang nggak melihat. Artinya tidak terkena dosanya. Tapi siapa saja yang melihat, dia biasa-biasa saja, maka dia nggak melihat, dia tidak melihat kemungkaran, tapi dia biasa-biasa saja seperti terhadap kemungkaran tersebut, maka ia seperti orang yang melihat kemungkaran lalu tidak merubah kemungkaran tersebut, sebagaimana merubah minimal dengan hatinya. Karena man syahidaha faqaraha kaman ghaba anha, ay man min haitsu adamul ismi wa dzalika idza kana ajzan anil inkari bil yadi aw bil lisani kama alif. Ini seperti mengingkari kemungkaran orang yang menyaksikan dia tidak membenci, sama seperti orang yang nggak mengetahuinya. Ini yang ketiga, ridho bil khati'ah. Ridho terhadap kemungkaran merupakan dosa yang besar. Kemudian yang keempat, al inkaru bil yadi wal lisan lahu hukman. Merubah kemungkaran dengan tangan dan dengan lisan ada dua hukumnya. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Kapan fardu ain, fardu kifayah? Fardu kifayah itu kewajiban yang gugur jika salah satu orang muslim melakukannya. Sama dengan sholat jenazah. Kalau ada orang muslim yang sudah mengurusi jenazah muslim lainnya, maka dosanya gugur terhadap seluruh manusia. Seluruh nih, fardu kifayah ini bukan hanya sejati sari, tapi seluruh muslim fardu kifayah. Kapan fardu kifayah? Idza ra'a munkar wa au alimahu aktsar min wahidin minal muslimin wajaba inkaruhu wa taghyiruhu ala majmu'ihim. Fa idza qama bihim ba'duhum walau kana wahidan kafa wa saqata talabu 'anil baqin. Apabila
melihat kemungkaran dan mengetahuinya. Apabila sekelompok orang muslim mengetahui kemungkaran, maka ia wajib merubahnya, mengingkarinya ala majmuhim, semua kelompok muslim. Kalau kita levelnya misalnya di sini ada lingkungan Masjid Al-Ikhwan, kita tahu kemungkaran, maka satu masjid harus menyepakati bahwa itu kemungkaran dan kita harus bareng-bareng untuk merubahnya. Kalau ada satu orang saja sudah melakukannya, maka gugur kewajibannya. Enggaklah harus dilakukan. Sehingga hal tersebut berdasarkan dalil surat Ali Imran. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah sebagian di antara kalian ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Ini yang pertama, hukum yang pertama. Fardu kifayah, fardu ain. Kapan fardu ain? Idza ra'a munkaran au munkara au alimahu wahid wa huwa qadirun ala inkaruhu au taghiruhu faqad ta'ayyana alaihi dzalika. Wa kadzalika idza ra'ahu ala ilmuhu jama'atan wa kana la yatamakkanu min inkarihi ila wahidin minhum fa innahu yata'ayyanu alaihi fa in lam yakun bihi itsmun. Fardu ain itu ketika seseorang melihat kemungkaran lalu ia mampu merubah kemungkaran tersebut dan ia melihat ia mampu merubahnya, maka hendak ia lakukan perubahan kemungkaran tersebut. Kalau dia melihat lalu sendirian dia mampu melakukan perubahannya walaupun dengan hatinya, maka ia wajib melakukannya. Jika tidak dilakukan, maka hukumnya berdosa. Man ra'a minkum dalia, man ra'a minkum munkaran. Siapa saja melihat kemungkaran berdasarkan hadis dalil umum yang tadi. Jadi hukumnya ada fardu kifayah. Kalau sekelompok melihat, maka gugur kewajiban ketika salah satu dari kelompok orang tersebut ada yang menggugurkan kewajibannya. Satu jamaah Al-Ikhwan melihat kemungkaran di lingkungan RW sekitar sini, maka lalu salah seorang ada maju untuk merubahnya, maka gugur kewajibannya. Tapi kalau satu orang melihatnya, maka orang tersebut harus melakukan perubahan, mengingkari kemungkaran minimal dalam hatinya. Jika tidak dilakukan, maka hukumnya dosa. Hukumnya dosa. Jadi ada 4 Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang mengingkari kemungkaran. Ada yang mengingkari dalam hati, ada yang mengingkari dalam hati memang ketika tidak mampu. Kalau yang pertama itu kapanpun pokoknya ingkar dulu aja. Yang kedua pengen merubah dengan hati sama dengan lisan tapi nggak sanggup. Sanggupnya cuma dengan hati. Yang ketiga, kalau kita suka, rela, pasrah dengan kemaksiatan yang ada di lingkungan kita, itu merupakan dosa yang besar. Yang keempat, hukum merubah kemungkaran. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah ketika sekelompok muslim melihatnya wajib merubah bareng-bareng atau minimalnya satu di antara orang tersebut. Kalau nggak ada dosa semuanya. Dosa semuanya. Kalau fardu ain ketika seorang melihat maka harus dirubah langsung oleh dia. Kemudian apa akibatnya sanksi jika ia hilangkan? Nggak ngapa-ngapain padahal mampu merubah kemungkaran. Maka sanksinya adalah istasyara fil ardi, maka kemungkaran akan menyebar di muka bumi, kemaksiatan, dosa, orang-orang yang berbuat fasad akan semakin luas sehingga al-batil akan menguasai di bumi tersebut. Kalau diem aja, maka yang berkuasa ya ahlul batil. Kalau diem aja, yang memimpin ya orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, orang-orang yang tidak mengajak kepada al-haq. Kalau diem aja, kalau tidak melakukan tersebut. Wa indaha yastahiqul jami' ghadab Allah Ta'ala wa idlaluhu wa intiqamu. Maka jika terjadi hal yang demikian, mereka berhak mendapatkan apa? Murka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibnu Maryam bima asaw wa kanu ya'tadun."
Kanu layatana hauna an munkarin fa'aluhu walabi sama kanu yaf'alu. Maka Allah laknat orang-orang kafir dari kelompok Bani Israel dari lisan Daud dan Nabi Isa bin Maryam karena sebab kemaksiatan mereka. Mereka dilaknat karena sebab apa? Mereka tidak mencegah kemungkaran, tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan orang-orang sekitar mereka. Maka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa riwayat saya sebutkan terlebih dahulu. Salah satunya adalah riwayat Abu Daud dari Abu Bakar. Udah surut ya, Bang? Ya, berapa surut? Belum. Ya, beberapa hadis saya sebutkan lagi ya. Ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi tsumma yuqadiruna ala an yughayyiru tsumma la yughayyiru ila yunshaku an ya'ummahumullahu minhu bi iqabil. Tidak ada satupun kaum yang mereka melakukan perbuatan maksiat di dalam kaum tersebut, kemudian mereka mampu untuk merubahnya tapi tidak dirubah, kecuali kaum itu akan ditimpakan azab oleh Allah secara umum. Jadi azabnya nggak dipilih-pilih. Ada di kelompok kita, di lingkungan kita, orang yang berbuat maksiat. Ada orang yang berzina, ada orang yang berjudi gitu ya. Sekelompok orang berjudi, berzina, atau perbuatan maksiat yang lainnya. Lalu, dan itu tahu, RT-nya diem aja, RW-nya nggak ngapa-ngapain, DKM masjidnya juga nggak merubah, maka Allah timpakan azab nggak dipilih-pilih. Yang kena azab cuma yang judi doang, yang kena azab yang zina doang, yang kena azab yang maksiat doang. Tapi semuanya kena azab. Pada beberapa tahun yang lalu kisah likuifaksi yang ada di Palu. Likuifaksi itu apa? Tanah yang bergeser, tanah itu bergeser Pak. Lalu dia membuka dan menenggelamkan satu kampung, lalu tertutup lagi. Kalau Bapak ke Palu nanti dikasih tahu. Dan dia bergeser, yang tadinya di ujung jadi lebih dekat. Dan diceritakan oleh penduduk kampus itu, dia membuka lalu menenggelamkan penduduk kampus. Nggak dipilih-pilih, cuman yang biasa maksiat. Dan di situ terkenal adalah perbuatan apa? Perbuatan prostitusi, perjudi. Bahkan judinya itu yang dipertaruhkan bukan uang, tapi yang dipertaruhkan siapa? Istrinya. Istri. Jadi taruhan. Anaknya jadi taruhan. Nah, itu atau orang penduduk mereka. Nggak ada yang cerita, nggak ada yang berubah. Akhirnya apa? Allah tenggelamkan, nggak dipilih-pilih. Yang maksiat doang, semua orang soleh. Jadi betul kata para ulama kita, kenapa saya dilarang? Judi uang-uang saya, yang menang-menang saya, kalah-kalah saya, zina yang nikmat saya, kenapa saya harus dilarang? Betul. Yang judi lo, yang zina lo, tapi kalau azab gue juga kena. Semuanya kena mati. Banjir kan nggak milih-milih Pak. Kalau banjir satu kampung banjir lewat, terus airnya belok, yang ini nggak kena, semua kena. Sehingga kata Allah jangan sampai ada orang soleh yang diem karena azabnya enggak semuanya. Mamin rojulin yakunu fi qaumin ya'malu fi bil masyiyah yuqadiruna alla an yughayyiru fala yughayyiru illa asabahumullahu bi'adzabin min qabli an yamutu. Disebutin lagi, kalau satu kaum itu ada maksiat dan dia diam aja padahal mampu untuk dirubah. Ini peran kalau di kita, di lingkungan kita, peran yang paling penting siapa? RT, RW, DKM, tokoh masyarakat. Kalau semuanya diam, maka kata Allah, kata Nabi, asobahumullah bi'adzabin qabla amru. Allah habiskan, Allah azab semuanya sebelum mereka semua wafat. Sebelum dimatikan diazab dulu. Nauzubillah. Imam Ahmad mengatakan, "Ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktsaru mimman ya'malu falam yughayyiru illa ammahumullahu biiqabil." Tidak ada suatu kaum yang di dalam kaum tersebut ada orang yang berbuat maksiat. Mereka lebih dijaya, lebih banyak, dan sebenarnya orang yang nggak berbuat maksiat itu mampu untuk merubahnya, tapi tidak merubahnya, diam-diam aja. Maka kata Allah, ammahumullahu biiqabil. Allah akan buat mereka diiqab secara bersama-sama, berjamaah iqabnya, nggak dipilih-pilih.
Jadi pilih-pilih. Sehingga yang paling masyhur dalam dalam tentang inkar mungkar ini sebuah hadis perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan apa? Dengan perjalanan dalam sebuah kapal besar. Di kapal besar itu ada orang yang duduknya di kapal tempat yang paling bawah, ada yang duduknya di paling atas, ada yang paling atas. Tempat air adanya di bawah. Nah, tempat air itu adanya di atas. Jadi orang yang paling bawah kalau mau perlu air dia harus naik dulu ke atas. Harus naik ke atas dulu, lalu main air, terus baru bisa minum turun naik ke bawah. Maka sebagian orang berpikir, bolongin aja lubang kapal supaya nggak harus naik ke atas, biar apa? Biar gampang dapetin airnya. Kira-kira kalau kapalnya ada yang bolongin, logikanya bener nggak? Tujuannya apa? Bener kan? Supaya nggak nyusahin, nggak lewatin orang-orang yang ada di sekitar situ, maka lubangin kapalnya. Jika tidak ada seorang pun yang merubah, yang melarangnya untuk tidak melubangi kapal, yang terjadi apa? Air masuk kapal, kapalnya akan tenggelam. Itu logika umum yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan inkarul munkar. Sehingga Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kewajiban kita adalah kalau ada kemungkaran, minimalnya di lingkungan sekitar kita. Kita nggak usah jauh-jauh di Indonesia, nggak usah jauh-jauh sampai ke tataran pusat DPR, MPR lah, kejauhan. Kita lihat lingkungan kita. Kalau ada kemungkaran di sekitar kita, kita diam aja, maka kita waspada. Jangan-jangan Allah akan timpakan azab kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sehingga kita perlu mendorong para tokoh masyarakat, DKM, masjid perlu peran penting. Memberikan saran antara ulama wa umaro. Ulamanya ada di KM, umaronya di RT, RW, dan jejaring pengurusnya. Sampaikan, ini munkar, nggak boleh. Ini munkar, jangan. Kita harus yang ma'ruf aja. Yang bagus yang dikerjakan. Supaya apa? Supaya nggak diazab. Karena azab Allah nggak milih-milih. Azab Allah langsung. Nggak mungkin lah daerah kita kena banjir. Nggak mungkin. Kan daerah itu dalam tinggi, azab di mana-mana banjir doang. Emang azab banjir doang? Azab nggak cuma banjir. Kalau ada angin puting beliung, coba satu kampung, dia kena semua. Tiba-tiba genteng pada pecah, tembok pun segala macam. Nauzubillah summa nauzubillah. Sehingga Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebagian dari fikih hadis yang kita bahas nomor 34. Ada beberapa poin yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama mengkajinya, membahasnya di bulan yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah semakin berikan barokah kepada kita di tahun 2022 ini. Yang dulu kalau ada perbuatan dosa, perbuatan maksiat, kita istighfar, minta ampun sama Allah. Kalau perbuatan amal soleh kita ingat, maka kita bertahmid, muji syukur kepada Allah dan berdoa mudah-mudahan perbuatan amal soleh itu bisa terus kita kerjain di tahun 2022 ini. Bisa langgeng, bisa istiqomah. Jangan sampai amal solehnya ditinggal, amal salahnya yang terus jalan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan barokah kepada kita semua dan Allah kumpulkan kita semua bukan hanya di Masjid Al-Ikhwan, tapi Allah kumpulkan kembali kita semua di surga Firdausil A'la. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.